orang pakai 3 rupanya ditembakkan dari tim RBL yang ternyata nabrak pakai mobil kan satu persatu player dari tim The Pillar Sophie dan rupanya The Pillar Sophie menjadi tim kedua di tangan Aura Ignite 8 poin eliminasi. Wow. A few moments later. Dan kita tentunya akan segera masuk untuk game kita yang pertama di Bermuda, yang mana tentunya pesawatnya akan segera terbang. Dan dari setiap pertanyaan yang tadi ditanyakan semuanya akan terjawab di game pertama kita Bermuda tentunya. Dan kali ini pesawatnya sudah terbang dari arah Sikiat menuju ke area ujung dari Clock Tower. Dan ini agak sedikit sulit kalau misalkan ngomongin area sebelah kanan. Ini pesawatnya agak jahat juga ya. Dari jalur pesawatnya kenapa kayak gini? Ya itu teman-teman yang mungkin Onyx Olympus agak sedikit sulit kalau mereka mau langsung ke arah tempat yang selalu mereka singgah yaitu Cape Town. Tapi mungkin masih bisa kalau misalnya mereka cari vehicle atau mereka mau coba untuk singgah dulu entah itu di Pochinoka atau Kota Tua lalu jalan ke arah Cape Town. Kita masih belum tahu. Tapi bisa gue simpulkan garis pesawat di game pertama kali ini agak sedikit jahat dan menyulitkan ya. Yap, sangat jahat dan menyulitkan. Tapi at least untuk Onyx Olympus kalau misalkan mereka mau tetap objektif ke arah Cape Town itu sendiri, ini nggak bakal ada gangguan dari anak-anak tim NXL karena pada hari ini tidak bermain. Dan kali ini kita bakal melihat di area utara Bullseye. Kali ini sudah ada first blood yang diberikan oleh seorang Dudes. Dan tentunya kali ini bakal jadi sebuah kesulitan untuk anak-anak dari tim GPX. Dan kali ini kita melihat sudah ada sebuah pertempuran juga ataupun anak-anak yang saling bersinggung di area Mars Electric. Ada member dari The Pillars of Peace dan juga satu orang lawannya. Tapi kali ini ada tim GPX yang sudah begitu tertekan. Di sana ada Ektinder yang sudah coba lemparkan Krono ke arah Koja. Tapi masih ada satu buah Krono yang dinyalakan. Koja sudah langsung melepaskan tembakan ke arah seorang Dir yang juga ternyata harus ditumbangkan pada akhirnya. Harus terkena knockdown dan ini poin eliminasi kedua untuk tim Eko Esports. Oh my god, Dir terpisah jauh dari ada teman-temannya membuat dia harus rela menyerahkan nyawa yang begitu saja. Karena teman-teman dari Eko Esports bahkan 2 poin sudah mulai diamankan kali ini oleh Eko Esports. Sangat cepat tentunya, tapi yang pertama tadi bisa gue simpulkan bahwa dari diri sendiri terpisah cukup jauh. Akhirnya ya mau nggak mau dia harus menyerahkan nyawanya secara cepat terhadap teman-teman dari Eko Esports. But it's okay, masih ada 2 player yang tersisa tentunya dari GPX nantinya yang masih bisa untuk melakukan free fight terhadap 2 orang tersebut. Jadi nggak masalah, masih bisa lah ya buat ditungguin terlebih dahulu. Namun kita move terlebih dahulu ke arah teman-teman dari Kings, di mana turun di area hangar, di area teman-teman dari Bigetron Rosugo. Walaupun sudah diaktifkan, sudah mulai tepat. Oh my god, critical damage yang sangat sakit langsung menjatuhkan salah satu player di sana, bahkan langsung dipulangkan ke arah lobby tanpa ampun sama sekali. Iya, langsung dipulangkan ke arah lobby karena lumayan juga gitu. Nggak ada pertahanan yang digunakan oleh satu player yang tadi sempat di take down dan itu sudah sangat terbuka kesempatan untuk melakukan ending. Daripada berlama-lama terus lagi mereka kan tahu kalau nggak nge-end nggak makanya ya udah gas aja gitu loh. Secara positioning dari rekan-rekannya juga ini masih agak sedikit jauh untuk follow up-nya. Dan kali ini anak-anak dari Bigetron Rosugo harus berjuang dengan 3 membernya yang tersisa. Yang mana untuk 3 member yang tersisa ini tentunya mereka harus punya objektif lagi untuk melakukan penyelamatan terlebih dahulu terhadap rekannya yang harus sudah tertekun tadi seorang Faiz di area hangar. Dan mereka harus notice kalau misalkan di hangar ini mereka tidak sendirian. Iya, mereka harus tahu kalau mereka di hangar ini tidak sendirian. Apalagi hangar ini adalah salah satu drop zone yang bisa kita bilang jadi jalur rotasi gitu ya, bisa dilewatin oleh siapapun gitu. Maka dari itu mungkin harus sedikit lebih berhati-hati lagi. Dan kalau kita lihat dari segi resource bahkan dari teman-teman Bigetron Rosugo atau bisa kita bilang Keong khususnya ya, tadi agak sedikit minim ya. Jadi mungkin dia harus lebih giat lagi untuk melakukan looting karena udah kepincang gitu kan, hanya 3 orang saja. Terus minim resource itu akan menjadi salah satu PR yang nantinya cukup berat untuk Keong dan kawan-kawan. Yes, dan ini kita melihat ada milestone reward ya. Ada motor, ada handphone dan juga jaket FFML, yang mana jaket FFML sendiri ini tidak dijual dimanapun. Jadi kalian cuma bisa dapat eksklusif giveaway dari FFML ini doang ya. Jangan sampai kelewatan dan kalian harus benar-benar share biar yang nonton juga makin rame. Itu dia yang bisa kita ingatkan ke teman-teman semua yang ada di rumah. Tapi kita move lagi menuju ke arah pertempurannya, yang mana kali ini dari Pillar Sophie yang sudah mulai scouting menuju ke arah anak-anak dari tim Galaxia yang tidak bisa memainkan seorang match ya sejauh ini.
karena internasional dari sebuah kompetitif ruling, tapi kali ini sudah ada Haidans, player yang sangat-sangat bersinar di divisi 2. Haidans ini merupakan player yang sering digosipkan di divisi 2 yang bisa saja dimainkan ke divisi 1 kalau misalkan adanya bursuratan tersebut, dan ini Terjadi. benar-benar terjadi. Itu waktu itu kita bahas ya waktu di divisi 2 waktu Yo, itu ya kan. MBR. Ya di MBR ya. Kita bilang waktu itu bahwa dia adalah calon rising star dan Iya, iya. akhirnya beneran diambil sama salah satu tim itu yang bermain kali ini yaitu Galaxio, dan itu adalah Iya. keputusan yang sangat tepat menurut gua karena kita bisa tahu dari Haidan sendiri untuk mekanika individunya itu sangat-sangat baik ya. Iya, tapi di sini waduh Randy gak bisa naik ini itu. Kenapa satu orang dari temennya berkorban lagi sedikit ke arah belakang, harus mengorbankan satu keluar terakhirnya. Iya, yang satunya hancur lagi. Ini susah banget naik Victory ya. Udah deh, capek Butuh gua. perjuangan dan butuh pengorbanan. Randy, Aglualnya udah habis ini. Randy, astagfirullahaladzim. Udah turun deh. Coba cari tangga dulu Ren, yuk. Jatuh, ntar jatuh. Satunya nggak bisa. Dia kan barusan ini ya jongkok. Iya, naik punggung temennya. Ya. Nah, yang terakhir tuh mau kayak gimana naiknya? Ren, udah lah Ren, udah deh. Lu Iya. cabut aja Ren. Tapi mereka pede mau ke atas factory karena mereka yakin zonanya ada di mereka juga gitu loh. Mereka Bukan zona. betul bisa jadi. Mereka juga berpindah menuju ke area factory dan memutuskan untuk holding di area atas karena dengan alasan yang cukup kuat gitu. Nggak mungkin asal-asalan lu naik ke atas factory tanpa alasan yang jelas. Tapi kali kita melihat ada rotasi yang cukup panjang akan dijalankan oleh anak-anak dari tim Kings Esports yang tadi sudah mendapatkan satu killnya di area hangar, dan kali ini justru mereka berpindah menuju ke area bawah Mars Electric. Well, kita lihat dari GPX Esports mereka sudah berempat kembali ya, dan mereka masih di luar zona. Sebenarnya nggak masalah karena kita masih ada di zona pertama. Cuman yang dikhawatirkan adalah lu lihat di dalam circle itu udah banyak banget tim yang menempati daerah-daerah mereka yang mereka miliki ya, mereka tempati. Dan kalau misalnya GPX ataupun Eco Esports masih terus bergulir di luar zona atau di shipyard dan juga di graveyard, mungkin mereka akan dapat keterlambatan untuk masuk ke dalam circle. Setuju. Dan mungkin mereka akan menjadi tamu yang akan disambut nantinya oleh beberapa tim. Dan kita lihat circle Wow. sudah mengerucut. Ada juga di beberapa tim yang masih di area tersebut, yaitu yang gua khawatirkan tadi untuk beberapa tim yang masih di luar zona itu akan menjadi sedikit PR. Tapi hati-hati, kita lihat teman dari tim Kings pun masih melakukan rotasi yang cukup aman karena mereka ini menyisiri pinggiran daratan. Jadi menghindari adanya cutting rotation dari musuh ya. Iya, tapi dengan posisi dari rute yang dilakukan oleh Kings ini, gua rasa ada sedikit miss tentang penebakan zonanya. Iya. Yang mungkin mereka kira bakal bergerak ke arah bawah, tapi justru rupanya ketika mereka udah sampai di bawah, zonanya nariknya ke arah sebelah atas. Itu yang ngebuat anak-anak dari tim Kings Esports sendiri ini harus berjalan lebih jauh lagi untuk masuk ke dalam zona selanjutnya yang justru masih cukup aman lah untuk tim-tim yang masih berada di luar zona, let's say yang ada di arah atas seperti yang lo mention tadi, untuk masuk ke dalam zona selanjutnya, karena ketika lo udah keluar atau masuk ke dalam zona itu circle selanjutnya masih ada di area sana. Tapi kali ini rupanya sudah ada suara tembakan yang dikeluarkan dari tim Island of Gods bersama dengan Aura Ignite yang ada di area sana. Azril ini sudah mulai terbakar ya dari mobil yang dikendarai oleh seorang Azril. Ini cukup beresiko tentunya, tapi dari Azril sendiri masih coba untuk melakukan rotasi lanjutan. At least dia bisa dapetin compound yang aman terlebih dahulu. Tapi kita move lagi ke arah POV dari Madura Prime, di mana kali ini Madura Prime sudah mulai menotis keberadaan teman-teman dari Bigetron Rosugo yang di sisi lain ternyata ada GPX Esports juga yang gue yakin. Sebenarnya Bigetron Rosugo udah ngelihat ke arah mereka, tapi karena belum adanya open fire dari teman-teman GPX Esports dan mereka juga masih belum ada di tempat yang cukup aman, jadi Bigetron Rosugo tidak memulai pertempuran itu, Bigen. Iya ya, dan justru bahayanya kalau misalkan tadi gue ngelihat anak-anak dari tim IOG ini melakukan move dengan menggunakan vehicle-nya, tidak menutup kemungkinan mereka bakal masuk juga ke area Clock Tower. Dan kalau misalkan IOG tidak mengetahui kalau di area Clock Tower ini sudah ada GPX, ini bisa saja terjadi pertempuran yang cukup lumayan chaos ataupun bakal jadi saling berbagi compound dan justru malah merugikan tim-tim lain yang bakal masuk ke dalam zona selanjutnya. Aduh, ini gue agak sedikit kecelipat mulu dari tadi. Kenapa? Belum makan sukro. Belum masuk, Bro. Iya, Ya jadi ampun. ntar tolong ya ambilin ya buat gue ya. Nanti gue juga ambil sekalian ya di ground Iya. cheers buat kita berdua. Tapi kita balik lagi ke arah gamenya, di mana kita kali ini dari Aura Ignite sudah langsung berhadapan dengan Rebellion Tabor. Satu Ya. kona coba dimasak oleh seorang Emgat, dilemparkan keluar, terkena Waduh. splash damage saja, belum menumbangkan siapapun, hanya terkena splash damage, namun sudah memberikan tekanan
kanan. Clue Wow. pun sudah mulai diaktifkan. Hati-hati surprise. Zero di sana mulai terlihat. Ada respon gol yang cukup baik dari seorang Rosman. Wah. Ini ditabrak langsung dinas oleh 3 orang sekaligus, Digan. Yes, kali ini 2 orang bahkan 3 rupanya ditumbangkan dari tim RPL yang ternyata nabrak pakai mobil. Mr. Home bergerak ke arah belakang. Masih ada sebuah keluar yang dibuka kali ini. Mr. Home-nya bergerak naik. Ada sebuah lain pada meledak juga kali ini. Bakal menutup jalannya untuk masuk ke area atas. Tapi kita melihat 3 poin eliminasi berhasil diamankan oleh tim Aura Ignite. Dan kali ini 1 orang cair dari tim Rebellion Tabor berada sendirian saja sudah turun ke arah bawah. Medkitnya tersisa 5 sementara darahnya sudah mulai terkikis. Dan anak-anak dari tim Aura Ignite kali ini bakal mencari keberadaan player terakhir. Sementara di arah lain Madura Prime rupanya harus sudah tumbang di posisi ke-12. Oh my god, Madura Prime. Tadi bisa gue bilang ini teman-teman dari tim Rebellion Tabor kurang efektif ya. Mereka menabrak seorang Rosman dan langsung 3 orang hajar 1 orang ketika teman-teman dari Aura Ignite yang lain itu ada di pinggir kiri dan kanan. Sehingga gampang banget buat backup-nya. Namun kita lihat ini juga berhasil jatuh dan tidak apa-apa karena dibalaskan dengan ratanya teman-teman dari Rebellion Tabor yang puas di posisi ke-11 tentunya. Iya, masih belum mau mengendarkan serangan juga rupanya. 1 orang Iya. dari Mr. Home ini dengan adanya granat yang dia miliki, dia lebih memilih untuk lepasin granatnya ke Iya. arah yang dia kira ada lawannya di sebelah mana. Dengan medkit 5 yang dia miliki justru dari Mr. Home sendiri ini tidak melakukan healing dan masih ada glue wall 6 yang dimiliki ini justru tidak digunakan untuk cabut dari area rumah tersebut gitu loh ya. Yes. Padahal kalau kita ngelihat dari jalannya ini masih ada beberapa jalan yang masih bisa dia lewati. Ada rumah L yang mungkin bisa dia tuju kalau misalkan anak-anak dari tim Aura Ignite ini masih fokus untuk melakukan looting. Tapi rupanya apa yang diputuskan yang dilakukan oleh dari Mr. Home tadi sendiri lebih memilih untuk melepaskan granat dan melakukan pressure balik ke arah tim Aura Ignite yang justru udah lebih kuat dari tim Auranya. Tapi kali ini Aura melawan Eko sudah Eko. mulai ada tebakan dari seorang Gonya berhasil melakukan seorang Oh, Enfield. Kali nice. ini bahkan 2 kena dari belakang ke arah tim Eko Esport tentunya. Ada Oh, pembalasan nice tapi ball. Adriannya juga berhasil tumbangkan. Oh, 3 orang tumbang dari Eko Esport. Kucai. Meninggalkan Kucai sendirian saja di arah belakang. Mencoba untuk bersahabat terlebih dahulu anak-anak dari tim Aura Ignite kali ini karena kedua rekannya harus tumbang. Kali ini Kucai bakal melarikan diri. Ya ampun 2-3 Purgatory kenok 3 kok lari kali ini. Bakal ada The Pillar juga yang kali ini masuk ke arah tangan dari tim Aura Ignite tentunya. Tapi malah Aura Ignite-nya berhasil untuk merangkan satu persatu player dari tim The Pillar Sophie. Dan rupanya The Pillar Sophie menjadi tim kedua di tangan Aura Ignite. 8 poin eliminasi. Wow, what a nice play dari Aura Ignite yang berhasil mendapatkan 8 poin eliminasi. Namun yang perlu kita lihat atau kita garis bawahi, Eko Esport terselamatkan oleh The Pillars OP. Yeah. Kucai akhirnya tidak diperdulikan lagi karena Aura Ignite juga terkena pressure dari teman-teman dari teman-teman The Pillars OP yang akhirnya Kucai bisa pergi dan menghidupkan teman-temannya kembali. Oh my god, Kalau DW misalnya ada Fortune-nya. koin. Ya. Karena kalau tadi Udah kita hidup lihat- tadi. Udah hidup. Udah dihidupin. Kucai Oh. langsung hidupin. Nah, makanya Oh, udah pada udah. hidup, udah pada cabut. Nah, makanya gue bilang itu jadi penyelamat. Gitu, udah dihidupin 1. Nih, Dudes. Tadi kan sisa Oh, sendiri iya, ya. iya, benar, Nah, benar, jadi masih sisa 2 lagi sih sebenarnya. Cuman at least Kucai nggak sendirian. Nah, iya. Yang dihidupin Dudes, biar granat-granat. Kalau misalkan dapat, karena kalau misalkan baru dihidupin juga ya lu mau dapat resource dari mana? Iya, Itu iya. yang bakal jadi PR pertanyaan ya mungkin ya untuk kita semua kalau misalkan nanti kemana mau dapat granatnya dan harus bermain lebih sabar lagi. Sementara kalau kita melihat kali ini sudah ada anak berhasil mendapatkan Adrian dari tim Galaxio kali ini sudah ada lemparan dari Jumbo Oh, Maritanya, nice. tapi kali ini di area Clock Tower sudah ada fight yang mana kali ini 1 orang bahkan 2 orang tumbang dari tim GPX. Devito masih masak sebuah glow tapi Wow. Devito pun harus sudah tertakdir rupanya dan Wings sebagai orang terakhir kali ini bakal masuk Wow. menuju ke arah pertahanan lawannya, tapi rupanya udah rata karena ada tembakan dari sisi yang lain. Tang City Esports kah? Tang City Esports siapnya, tapi hati-hati, Bule kali ini sudah mulai memantau adanya pergerakan dari teman-teman Onyx Olympus. Sudah mulai bersiap kali ini Aksi Choi dan juga Bule yang coba memantau lebih dalam lagi ke area pertahanan dari musuhnya dari arah Watchtower. Untuk sementara teman-teman dari Tang City sebenarnya masih ada di tempat yang aman, namun Watchtower tidak bisa menjadi tempat yang mereka huni untuk jangka waktu yang lama. Kita lihat granat sudah mulai dimasak kali ini. SKZL sudah mulai Tayo. melemparkan ke depan. Tayo pun berhasil dijatuhkan. Kali ini ada hujan granat yang terjadi dari Hayden. Kali ini Eko Esport pun harus pulang di posisi 8 disusul oleh Kings di posisi ke-7. Lalu Galaxio Bigan.
Yes, menyisakan 4 tim saja rupanya karena Ayoji pun harus tumbang di posisi kelima sementara Onyx Olympus kali ini mendapatkan kesulitan yang sangat-sangat luar biasa. Ada pressure juga dari Tang City Esports tapi kali ini kita melihat zonanya ada di arah anak-anak dari Tang City Esports. Satu granat dilemparkan. Oh my god, bule. Oh my bule. Lagi-lagi ledakan. The next rising star of Green Eder kali ini. Sementara Aksakoi juga melontarkan satu pelontar ke arah tim GPX Clear yang berhasil tumbangkan juga kali ini bahkan ada upaya untuk melakukan ending menuju arah lawannya. Kuat sekali dari anak-anak Tang City Esports kali ini tentunya. Sementara kita melihat ada GPX yang bakal diberikan pressure oleh seorang bule. Oke, dari Aksecoy dan juga Bule, ternyata tadi gua salah ya. Gua bilang Watchtower gak akan selamanya bisa mereka uni, tapi ternyata Watchtower menjadi tempat paling aman mengingat circle-nya kali ini ada di daerah open field. Critical damage yang sangat legit. Masuk ke arah teman-teman dari Tang City, ada Skalur yang coba diluncurkan ke arah depan. Tapi kita lihat dari seorang Wings pun tidak bisa begitu santai karena kita lihat Tang City yang lain perlu udah siap backup dari sisi sebelah kanan, Digan. Yes, 3 poin Elo masih diamankan, tapi kita melihat di arah sebelah kanan dari Tang City sudah ada tim Onyx, sementara Wings berhasil ditumbangkan bahkan dipulangkan ke arah lobby, mendapatkan 1 poin dan mana sinyal lagi, tapi GPX harus sudah tumbang rupanya. Adrian juga berhasil untuk mendapatkan orang dari tim Onyx Olympus kali ini. Aura Ignite dan juga Tang City Esports sebuah headshot diberikan ke arah bule, bahkan 2 orang berhasil ditumbangkan dari tim Tang City tentunya kali ini sangat kuat sekali. Aura Fire sangat membara tentunya pada malam hari ini dengan 2 roster tambahan utamanya kali ini sudah mulai bergerak juga. Mr. Kepo-nya di arah dalam sendirian saja. Mr. Kepo sudah diras juga kali ini, tumbang. Masih ada Adrian kali ini bakal naik ke arah atas. Akseto sendirian kali ini tapi sadar selesai sudah pertempuran.